Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku sekalian, para santri putra dan santri putri SMK Islam Syarif Rosyad, dan kepada Bapak Ibu para santri, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal, dan semoga semuanya diselamatkan oleh Allah fi din wa dunya hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku sekalian dan para pemirsa, sebelum kita mulai pengajian kitab Majmu' Mustamilun ala Arba'in Usail, kita sama-sama membaca Fatihah. Fatihah yang pertama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan semoga dengan kita menghaturkan Fatihah kepada beliau, kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, dan ilmu yang nantinya akan kita bahas, kita kaji bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah di dunia dan akhirat. Dan juga kita berikan Fatihah pula kepada para guru-guru kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan keberkahan di bulan Ramadan, keberkahan pengajian kita, orang tua kita dan guru-guru kita diberikan panjang umur usia oleh Allah, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan. Adapun orang tua ataupun guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan berkahnya kita, dengan berkahnya pengajian kita ini, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yakni di Jannatul Firdaus ma'al muttaqin wal mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in. Khususan ila jamaah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha wa bahriha, khususan ila ummahatina wa jadana wa jadatina wa khususan ila jami'il murabbi arwahina wa jasadina, wa khususan ila jami'i masyaikhina al-kiram, khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahlihim ajma'in, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua dan para pemirsa sekalian, yang mana hari ini kita akan membuka pengajian kita Majmu' Mustamilun ala Arba'in Usail, yang mana kitab ini adalah salah satu karya besar salah seorang ulama besar yang ada di Arab, yang ada di Hijaz. Beliau adalah Al-Alamatul Imam Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, yang mana beliau ketika masih hidup menjadi guru besar para ulama-ulama kita, terutama yang ada di Indonesia. Di antara murid beliau yang kita kenal adalah Islam, Akbar, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Fadlul Syekh Haji Hasyim Asy'ari,
beliau termasuk salah satu di antara murid-murid Syekh Ahmad Saidah. Kita berharap dengan keberkahan beliau, semoga nantinya kitab yang nanti akan kita kaji ini menjadi kitab yang akan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, para santri dan murid-murid kita, maslahah manfaat di dini wa dunya atau akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini para hadirin menerangkan tentang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Beliau Syekh Ahmad Saidah dalam mengarang kitab ini memang dikhususkan bagi para muslimin agar mereka senantiasa menjaga sholat lima waktunya mereka. Di dalam kitab ini nantinya akan dibagi menjadi 4 pasal utama, pembahasan utama, yakni yang pertama tentang ancaman-ancaman bagi orang yang selalu meninggalkan sholat atau mereka yang tidak memperdulikan tentang sholat mereka. Yang nomor 2 nanti pembahasan pada kitab ini menerangkan tentang fadilah sholat jamaah. Kemudian pada pasal yang ketiga membahas tentang berkahnya orang yang senantiasa menjaga sholat isya dan subuhnya secara berjamaah. Pada pasal yang terakhir tentang motivasi bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah yang mana diambil dari kisah dan teladan para ulama salafus saleh. Kita berharap kepada Allah semoga kitab ini nantinya akan menjadi kitab yang bermanfaat, kitab yang menjadikan hidup kita semakin berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'amadana fi asrafihi wa anwarihi fi din wa darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa kita kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahman zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur zat kang maha welas asih ana ing dalem akhirat neraka. Hadirin ingkang dipunmulyakaken kalih Gusti Allah. Kita hari ini membuka pengajian kita dengan memulai membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim, yang mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fa huwa aqwa." Yang mana kurang lebih artinya segala sesuatu amal maksud yang memiliki tujuan yang baik namun tidak didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dawuhipun Kanjeng Nabi, fahuwa aqta'u, maka barokahnya terputus. Maka sepatutnya seyogianya bahkan kita wajib ketika kita memulai melakukan segala sesuatu yang memiliki maksud yang baik, yang mana maksud tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para kiai dulu selalu memaknani lafaz Ar-Rahman dengan sifat welas asih oleh Allah, sifat welas asihnya Allah yang ada di dunia dan akhirat, yang mana penjabarannya setiap makhluknya Allah ini semuanya mendapatkan sifat Ar-Rahman. Nuwun sewu, orang mukmin bisa makan, orang kafir bisa sakit makan. Maling dapat rezeki, orang sholat juga dapat rezeki. Manusia bisa makan, tikus juga bisa makan.
Hal ini semuanya bisa mereka dapatkan karena semata-mata mereka adalah makhluknya Allah. Rahmannya Allah ini luas, meliputi mereka yang mukmin maupun yang kafir, yang muslim maupun yang non-muslim, semuanya mendapatkan sifat welas asihnya Allah. Cuma ketika kita sudah membahas sifat Ar-Rahim, ini hanya didapatkan oleh kita, yang mana Allah hanya memberikan kepada semua orang-orang yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepada Allah, dan yang selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya sifat Ar-Rahim ini akan Allah berikan ketika nanti sudah berada di dalam akhirat, di mana ketika sudah di akhirat tidak ada yang paling menguasai, tidak ada yang paling berhak menjadi raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita sebagai orang yang beriman, kita yang selalu senantiasa berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan sifat Allah kedua-duanya ini, yakni sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tapi sekabehane puji iku lillahi mung kagunganipun Gusti Allah. Rabbi kang mengirani al-alamina ing dalem alam kabeh. Ada yang memaknani pula juga al-alamina ing dalem sekabehane wong ing alam kabeh. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat azim, wassalamu lan uga keselamatan ala asrofil mursalin ing atase luwih mulya-mulyane pira-pira utusan, rupane Sayyidina Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan mugi-mugi ingat sholawat serta salam dikau kepadapun Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabatipun Kanjeng Nabi, ajmain ya sekabehane para keluarga dan para sahabat. Para rawuh hadirin ingkang minulya, para ulama-ulama kita dulu ketika mengarang kitab, apapun itu kitabnya, entah itu kitab nahwu, kitab fikih, kitab akidah, dan kitab-kitab yang lain, selalu tidak memutus tiga hal ini. Yang pertama adalah bismillah, yang kedua adalah alhamdulillah, dan yang ketiga adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita cukup membaca bismillah dan alhamdulillah tapi tanpa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu sudah mencukupi, maka hal tersebut perlu kita koreksi bersama-sama. Kenapa demikian hadirin? Karena Rasulullah itu adalah sahibul risalah. Karena tanpa adanya Kanjeng Nabi ini kita gak akan pernah mengenal agama Islam. Tanpa adanya baginda Rasulullah kita gak akan pernah kenal mana yang halal, mana yang haram, mana pula yang syubhat. Semua yang kita jalani, mulai dari syahadat, mulai dari sholat sampai pada ibadah-ibadah yang kecil, baik itu ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, ini semuanya atas petunjuk dan anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak pantas, tidak seyogyanya ketika seseorang mengatakan aku ini adalah orang Islam, aku ini adalah orang yang mukmin, tapi dia tidak ada sambungan dzahiriyah maupun batinnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak cukup hanya itu saja hadirin. Ketika kita sudah memuliakan baginda Nabi, maka wajib bagi kita hukumnya untuk memuliakan keluarga dan para sahabatnya. Tidak cukup hanya keluarga, tidak cukup hanya sahabat Nabi saja, tapi kedua-duanya harus kita pegang. Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, ini taruhu fiikum tsaqalain wa in tamassaktum lam tadillu abadan. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat, kata Rasulullah. Tapi apabila kalian sudah berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, lan tadillu abadan,
maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu yang kita bisa pegang dari Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah kitabullah wa idrati ahli baiti Rasulullah. Yang pertama adalah kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, kitabullah. Yang satunya kita selalu berpegang kepada anak cucu para penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada orang yang hanya memegang Al-Quran tapi tidak mengikuti ajaran anak cucunya Kanjeng Nabi, maka dia juga akan sesat. Kalau dia hanya memegang syariat anak cucunya Kanjeng Nabi tapi tidak memegang isinya Al-Quran, maka dia juga sesat. Maka kedua hal ini tidak bisa kita tinggalkan. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya ketika kita membaca sholawat, kita tidak hanya membaca sholawat tersebut kepada Rasulullah saja, tapi kepada keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iklamu ngertiya sapa sira kabeh. Ma'asyiral ikhwani ing sakabehane golongan para dulur-dulur ingsun. Fakoha muga-muga paring ngerti nang kita sinten Allahu Gusti Allah. Wa iyyakum lan sira kabeh fitini ing dalem agama. Beliau membuka dengan perkataan, mengertilah kalian wahai saudara-saudaraku. Semoga kita senantiasa difaqihkan oleh Allah, dibuat mengerti oleh Allah di dalam agama, dan tentunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanat lan muga-muga dipun paringi paham na ing kita rusda lan muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh na ing kita wa a'adza lan tansah nyuwun pertolongan na ing kita min sururi anfusina saking pira-pira alane pira-pira awak kita. Anna sholata setuhune sholat iku ibaduddin dadi cagake agama. Faman moko utawi sapa wong agama kang jumenengaken yang mendirikan sapa man ha ing dalem salat fakot monggo teman-teman akomatin wis jumenengaken agama. Beliau Syekh Ahmad Zaid Dahlan ketika memulai dari isi kitab yang beliau karang, beliau mengatakan bahwa inna sholata imaduddin. Beliau mengambil dari salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang ingin mendirikan agamanya, maka wajib bagi dia untuk mendirikan sholat. Waman adzo'aha, waman lan utawi sapa wong adzo'a kang niat-niatna yang membuat gampang, yang menyia-nyiakan ha ing dalam sholat, fakot mongko teman-teman hadamatin wis ngrukuhno agama. Dan beliau juga mengambil salah satu hadis Nabi lanjutan dari hadis yang tadi, dan barang siapa yang menyepelekan sholatnya, barang siapa yang tidak memperdulikan sholatnya, kata beliau, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna min a'dhamil manasibi wa anna lan setuhune iku min a'dhamil manasibi saking agung-agunge pira-pira bahaya wa akbahil qobaihi lan luweh ala-alane pira-pira perkara kang ala wal ma'aibi lan pira-pira perkara kang cela yang buruk yang jelek iku at-tahawunu gampangno bisolati maring perkara sholat. Beliau juga mengatakan bahwa di antara besarnya bahaya, jeleknya suatu perkara dan sangat tercelanya perkara yang amat tercela, di antaranya adalah menggampangkan sholat.
wa tadhi'ul jumu'ati lan nyepelekno salat Jumat, wal jamaati lan salat jamaah. Kenapa kok kita tidak boleh menyepelekan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan sholat jamaah? Kata Rasulullah, alatika rofa'a, bakal ngangkat sinten Allah Gusti Allah biha sebab sholat, sebab Jumatan, sebab jamaah, ada jati ing dalam piro-piro derajat. Wa kafaro lan nutupi alias melebur biha ing dalam 3 hal tadi, as-sayyiati ing dalam piro-piro perkara kang elek. Makanya kalau orang ini dia sudah berusaha untuk menegakkan sholat 5 waktunya, lebih-lebih dengan berjamaah, maka sesungguhnya dia sudah diangkat derajatnya oleh Allah dengan derajat yang sangat banyak dan dihapus dari dirinya berbagai macam keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh bahwasanya sholat ini bisa menghilangkan segala perkara yang berkaitan dengan dosa fahsya, dan satunya lagi adalah dosa munkar. Hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan dosa fahsya dan apa pula yang dimaksud dengan dosa munkar? Al-fahsya ini dosa yang berhubungan dengan kemaluan. Kadang-kadang banyak di antara kita, di antara orang-orang mukmin, mungkin dia sudah sholat, mungkin dia sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, tapi terkadang nuwun sewu bagi kaum laki-laki ketika ada perempuan cantik lewat, kadang-kadang nuwun sewu matanya juga jelalatan, sehingga tidak sadar dia telah membangkitkan syahwatnya. Ada orang yang sudah sregep ibadah, sregep melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi, tapi kurang bisa menjaga kemaluannya dengan baik. Terutama ketika nuwun sewu, ketika cambuk juga belum benar. Maka kata Kanjeng Nabi, dosa itu rata-rata terbagi jadi 2. Yang satu dosa yang disebabkan karena fahsya, kemaluan, yang satunya adalah karena munkar, keburukan-keburukan, contoh tindak kriminalitas, mencuri, minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Nah, orang yang sudah bisa menjaga sholatnya dengan benar, orang yang bisa menjaga akhlaknya dengan benar, terutama diambil dari sholat-sholatnya yang sudah diperhatikan dengan benar, insya Allah akan terhindarkan satu dari dosa fahsya, yang satunya dari dosa munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'abada lan qadul ibadah biha sebab sholat. Sapa sing ibadah ahlul ardi, ahli bumi, penduduk bumi, wasamawati lan penduduk langit. Wa ma yatruku wa malakara yatruku tinggal sapa as-sholata ing dalem sholat, wa tulhihi lan mungkulake, maksudipun lan nyepelekno sapa wong anha saking sholatnya apa dunyahu perkara dunyane. Ketika ada seseorang yang mana dia meninggalkan sholat atau sholat tapi masih meremehkan, karena apa mas? Karena sebab perkara dunianya. Mungkin pun saya karena pekerjaan, mungkin pun saya karena perkara-perkara yang mungkin kurang berfaedah, tapi dia rela meninggalkan hal tersebut hanya karena perkara-perkara yang tidak penting, terus akhirnya dia meninggalkan sholat, atau dia tetap sholat tapi sholatnya istilah diinde-inde, nanti dan sebagainya. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, illa tercoba manpo sahabat wis dingin apa sesuatu siksane waduman lan bakal gede apa sing gede buku batu akibate. Maksud dari akibat ini adalah kelak di akhirat. Ketika ada seseorang seperti itu, maka salah satu sanksi yang akan dia dapatkan adalah, yang pertama adalah siksanya akan dibikin cepat oleh khasirat lan bakalan rugi. Apa sing rugi? Safqatuhu dagangane. Ketika dia berusaha, apapun usahanya, bukan hanya berdagang saja,
misalnya dia mempunyai karir kepengen seperti itu, ingin menjadi orang yang seperti ini, tapi kok masih kurang menjaga isinya sholat, maka orang tersebut nanti tidak akan pernah mengalami sukses. Wa tawlat lan suwe, nopo sing suwe yang lama, hasratuhu wa tolat lan suwe apa hasratuhu wa tolat lan suwe apa hasratuhu nelangsane wa nadamatuhu lan suwe getune atau menyesalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatariku sholati mongko utawi wong kang ninggal sholat iku mamputun den bendu wa ala ghairil islami lan ing ngatasé sakliyane Islam yang mutu bakal mati. Nah, di sini juga lebih ditegaskan lagi bahwa orang yang selama hidupnya seringkali melalaikan sholat, seringkali meninggalkan sholat, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, orang tersebut kelak mati dalam keadaan tidak mengetahui agama Islam. Al-jahim utawi neraka jahim iku makwa dadi panggonane. Wal hawiyah lan neraka hawiyah mutakaluhu dadi tempat baline. Wa matwahu lan tegese panggon menetapi. Wa lan utawi wong kang ninggal sholat iku ma'unun den laknati indallahi ing dalem ngersanipun Gusti Allah matrudul lan den tolak fi ardihi ing dalem bumi wasamahu lan ing dalem langit. Orang yang semasa hidupnya suka melalaikan ataupun suka membuat mainan sholatnya, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Allah akan menolaknya baik ketika dia masih berada di dalam bumi ataupun kelak ketika arwahnya sudah naik ke atas langit. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ridhani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ali ola kang ucap sapa sahabat Ali sami tumiran sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sinten Kanjeng Nabi ma min abdin ora saking kawula mukminin kang beriman yatruku halil ninggal sapa kawula mukmin as-sholata ing dalam salat walam yati lan ora nekani sapa mukmin ha ing dalam perintah salat ila kejaba kataba mongko bakal mencatat sinten sing mencatat Allahu Gusti Allah ala wajhihi ing atase wajahe hadza kharijun min rahmatillah fa ana bariun. Ini yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Ali bahwa beliau dulu pernah mendengar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika ada seorang hamba yang mengaku dia beriman kepada Allah tapi dia meninggalkan sholat, DWI iman tapi meninggal sholat, walam yatiha, dan dia juga tidak mendatangi perintahnya Allah. Maksudnya ketika ada panggilan adzan dia tidak bergegas, ada panggilan sholat dia tidak segera untuk melaksanakan sholat, ataupun bahkan dia meninggalkan sholat tersebut, maka Allah nanti akan menulis di atas kepala orang tadi dengan tulisan hadza kharijun min rahmatillah. Hadza utawi wong iki, maksudipun yang sing ninggal sholat itu wau kharijun wis metu sapa man min rahmatillah saking rahmati Gusti Allah. Langsung Allah sendiri, bukan malaikat yang menulis tapi Allah yang menulis, Allah yang menilai bahwa orang tersebut sudah keluar dari rahmat saya. Kemudian Allah juga mengatakan fa'ana mongko utawi ingsun Allah iku baribun mongko bari membebaskan diri. Aku sudah tidak mengurusi, sudah tidak ngereken bahasanya orang malam minhu saking wong sing ninggal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzalan arikalani taroka wis ninggal sapa sing ninggal
al-abdu kawula fardhu ing dalem kefarduan siji. Ketika ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat satu kali, wahidan tegese siji, kutiba mongko bakal ditulis apa sing ditulis ismuhu jenenge wong sing tinggal kefarduan satu, maksudnya sholat fardu satu ditinggal ala babinari ing atase lawan. Masyaallah. Medeni rawuh ini sangat menakutkan sekali. Maka kita meminta kepada Allah semoga kita ini selalu diberikan kemampuan. Kalau panjenengan ini sama-sama orang yang tidak mampu, orang yang sama-sama dalam keadaan lemah, seringkali lali, seringkali lupa, seringkali kita ini lebih banyak mengingat diri kita daripada ingat akan perintahnya Allah. Muga-muga sak mantunipun mungkin kula panjenengan angsal keterangan-keterangan yang seperti ini, semoga kita lebih beriman dengan sholat. Ya, semoga kita lebih memperhatikan isi sholatnya kita lebih memperhatikan fardu-fardunya Allah yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin lan diceritani ing dalam salah suci hadis marwiyin kang den riwayatake an Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab wa Abi Hurairah dan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu ridani sinten Allah Gusti Allah anhuma saking sahabat Umar bin Khattab lan sahabat Abu Hurairah ani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di akhirihi ing dalam akhiripun Kanjeng Nabi, maksudipun ing dalam masa-masa di mana Rasulullah mau wafat. Nazala turun alaya ing atase ingsun Kanjeng Nabi sapa sing turun Jibril, malaikat Jibril. Nah, diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Hurairah di mana saat baginda Rasulullah ini mau wafat, suatu ketika malaikat Jibril ini datang mendatangi Kanjeng Nabi. Wa qala lan halin ucap sapa Jibril, "Iqra, bacalah ya Rasulullah." Kultu matur sapa ingsun, "Wa malam apa aku kang ingsun baca?" Qala banjur jawab malih sapa malaikat Jibril, "Fa khalafa banjur nulayani min ba'dihim saking sakuse para ulama-ulama salaf." Sapa sing nulayani khalfun sekelompok orang adau kang padha nyiak-nyiakno as-sholata ing dalem salate wa tabakulan padha manut sapa khalfun as-syahawati ing dalem pira-pira hawa nafsune fasaufa yaqauna ghayya fasaufa mongko bakal yaqaun tumibo sapa khalfun ghayya ing dalem jurang ghayya. Nah, suatu ketika baginda Nabi ini didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika ada percakapan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan bahwasanya kelak akan terjadi orang yang sesudah mereka. Siapa maksudnya orang sesudah mereka ini? Orang yang hidup orang yang hidup setelah masanya Rasulullah, setelah masanya para sahabat, setelah masanya para tabi'in, setelah masanya para tabi'in dan setelah masanya para ulama-ulama saleh. Ya kemungkinan iki namung ramalan kula mau. Iki kemungkinan adalah zaman saat ini. Mimbatin dari badanya mereka, dari setelah zamannya mereka ini. Ini kira-kira zaman kita ini. Yang mana akan ada banyak sekelompok umat manusia yang mereka ini selalu menggampangkan sholat dan selalu menuruti hawa nafsune, yang mana kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, fasaufa yaqauna ghayyan, maka kelak orang tersebut akan dijatuhkan oleh Allah di neraka ghayyan. Ghayyan ini menurut kitab yang lain adalah nama salah satu jurang yang ada di neraka jahanam, yang mana ketika seseorang ini dimasukkan ke dalam neraka ghayyan, maka jarak antara dasar ghayyan dengan tempat dia dijatuhkan itu kurang lebih selama 500 tahun. Jadi dilemparkan dari atas ke bawah niki jaraknya para hadirin niku sampai 500 tahun baru sampai di dasarnya neraka ghayyan. Enggak kebayang ini bagaimana. Dek neraka niku sampun menakutkan, sampun panas, terus bagaimana kalau dasarnya, dan itu membutuhkan waktu 500 tahun baru sampai ke dasarnya. Fakultu, kemudian Rasulullah kaget.
Banjur matur Kanjeng Nabi, ya Jibril, wa hal tudoyiku umati sholata min ba'di, wa hal lan apa to tudoyiku bakal nyiak-nyiakno sapa umat ingsun as-sholata ing dalam sholat min ba'di setelah saya ini wafat. Apakah nanti umat saya ini setelah tak tinggal, setelah Kanjeng Nabi itu sampun kondur dumateng Gusti Allah, setelah Kanjeng Rasul ini wafat, apakah umatnya itu nanti keadaannya seperti yang diceritakan sama Jibril tadi? Kurang lebih maksudnya seperti itu. Ola banjur jawab Jibril, na'am, inggih ya Rasulullah. Yakti bakal teko akhir zaman ing dalam akhir zaman menjelang kiamat unasun piro-piro menungso min ummatika saking umat panjenengan yudhoyuna kang podo niat-niat sapa unas as-sholata ing dalam sholate wa yuakhiruna lan podo ngakhir-ngakhirno sapa unasul al-awqata ing dalam piro-piro waktu sholat wa yattabi'un lan hale podo menuruti wa yattabi'un lan hale podo nuruti sapa unasul as-syahawati ing dalam piro-piro syahwatnya. Dinarun utawi dinar cara sakniki niku nggih dolar, rupiah, mituruti ngoten niku ing dalem sandinge unas iku khairun luwih apik min sholatihim saking sholate. Nah, dadi nggih akhir zaman niku nggih gambaran ini. Akhir zaman yang dikatakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah ini nanti akan ada umat manusia dari umatnya Kanjeng Nabi yang satu dia selalu menyepelekan sholatnya, yang nomor dua adalah selalu membuat sholatnya itu di akhir-akhir, terus kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, dan yang paling berat niki penyakit yang sakniki nggih menika uang, dolar dan sebagainya ini lebih mereka cintai daripada sholatnya. Muga-muga kula panjenengan saged bagi keadaan menungso ingkang kados ngoten niku wonten ing akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsirin lan ing dalam suwijine tafsir dijelaskan di dalam salah satu tafsir qaulihi ta'ala ing dalam dawuhipun Gusti Allah taala la yamliku nasyafa'ata ila man ittakhadha inda rahmani ahdan. La yamlikuna ora bakal miliki sapa unas menungso sing dimaksud niku wau as-syafa'ata ing dalem syafaat pitulungan illa kecuali manit takhoda menungso man wong itakhoda kang ngalaf yang mengambil inda rahman ing dalem ngersanipun Gusti Allah taala ahdan janji. Nah, di dalam salah satu tafsir itu dijelaskan bahwasanya tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan para umat manusia ini kecuali mereka yang mau mengambil janji dengan Allah. Di dalam surat Al-Quran dijelaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah niku mboten dadosaken menungso kalih bangsa jin iku kejaba namung setunggal nggih menika supados ngerti ngawula nyembah marang Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nggih menika yang dimaksud dengan janji tersebut adalah as-sholawatul khamsu, salat lima waktu. Jadi ketika orang ini kepengin bogeng selamat, kepengin bogeng surga, kepengin bogeng diselamatkan dunia dan akhiratnya, kata Kanjeng Nabi, dia harus mengambil satu buah janji dari Allah, yakni berupa salat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.